Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is in my video we met again, and in this video I would like to present and describe about the material importance as product design. So before that I would like to introduce myself. My name is Erwin Danis Setiawan. I'm class 23G, MNG 23D with NPM 2341110M7. And I am the student at Technocrat University. Definitions of process design. Nah, desain proses adalah proses perencanaan dan penyusunan untuk urutan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk ataupun layanan. Nah, jika materi sebelumnya itu desain produk ataupun proses untuk merencanakan, tapi kalau di desain proses itu urutan kegiatannya yang diperlukan untuk menghasilkan produknya. Kemudian fokusnya adalah bagaimana input itu diubah menjadi output secara efisien dan juga efektif. Nah, desain proses menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan, mencakup langkah, kemudian metode, dan juga sumber daya yang digunakan dalam produksi untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan juga biaya. Kemudian ada tujuan dari desain proses. Nah, tujuan dari desain proses sendiri ada 4. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas, kemudian menjamin kualitas produk dan juga layanan yang konsisten, kemudian mengurangi biaya dan pemborosan produksi, dan yang terakhir itu meningkatkan fleksibilitas terhadap perubahan pasar. Nah, tujuan utama dari desain proses adalah menciptakan sistem kerja yang efisien dan juga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari desain proses. Nah, yang pertama itu ada job productions atau produksi pesanan. Produk dibuat satu persatu sesuai pesanan. Kemudian yang kedua itu batch production, di mana produk yang dibuat itu dalam kelompok atau satu batch. Yang ketiga itu ada produksi massal atau mass productions, di mana produksi besar-besaran untuk produk standar. Dan yang terakhir itu adalah continuous productions, di mana proses produksi tanpa henti. Nah, setiap jenis proses digunakan untuk kebutuhan industri yang berbeda. Kebutuhan industri yang berbeda, seperti produksi pesanan untuk furniture khusus, produksi massal untuk mobil, dan produksi kontinu untuk minyak atau kimia. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi desain proses. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi desain proses. Yang pertama adalah jenis dan kompleksitas produk. Kemudian teknologi dan mesin yang digunakan, keterampilan tenaga kerja, standar kualitas, dan juga biaya waktu dan produksi. Nah, desain proses yang baik harus mempertimbangkan faktor teknis dan juga manusia agar sistem berjalan secara efisien dan juga berkelanjutan. Kemudian ada step by step tentang desain proses. Dan lanjut ke manfaat dari desain proses yang efektif. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 manfaat desain proses yang efektif. Yang pertama, produktivitas dan efisiensi itu lebih tinggi. Kemudian kualitas produk meningkat, biaya produksi lebih rendah, waktu pengiriman lebih cepat, kepuasan pelanggan dan juga meningkat. Ini biasanya tergantung dari bagaimana perusahaan itu menggunakan jenis-jenis proses produksinya tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Nah, desain proses merupakan bagian yang penting dari manajemen operasi yang menentukan seberapa efisien suatu perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Nah, desain proses yang baik membantu operasi atau organisasi mencapai kinerja optimal.
mengurangi pemborosan, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Process design is a crucial component of operations management that determines how efficiently a company produces goods or service. A well-structured process design helps organizations achieve optimal performance, reduce waste, and deliver better value to customers. So this is the end about my presentations. I hope everyone can be here with the good conditions, and I will end the presentations with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.